Shalom. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh suatu kebahagiaan ketika kita diberi kesempatan untuk datang memuji, datang untuk menyembah Dia, dan datang untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita menyiapkan hati kita, telinga kita, jiwa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini dengan bersaat teduh. Datang hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tatap esok terangkat, ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Hari esokku mungkin miskin terlantar, burung Kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan Kau rasakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku Kau pandu selalu, cara-Mu beri lindung. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, rancangan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami tahu Engkau yang mengatur hidup kami ya Tuhan. Biarlah mulut kami hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, baik yang ada di ruang ibadah maupun yang ada di channel YouTube. Suatu sukacita ketika kita pada saat ini boleh hadir untuk beribadah. Maka daripada itu saya undang Bapak Ibu, baik yang ada di ruang ibadah maupun di rumah, untuk boleh bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 16 ayatnya yang pertama sampai keempat. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu. Memasmurkanlah namamu. Ibadah kita pada saat ini didasarkan dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditapiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat silakan duduk. Sungguh ibadah kita ini karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah kita masuk dalam hadirat-Nya dengan memujikan. Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dia yang melindungiku, Dia bertata di surga penuh mulia. Datang memenuhi kasih besar-Nya, terang jubahnya, langit dirainya. Allahnya yang menembus awan gelap, untuk angin topan tak melintasinya. Ya, ketika kita datang untuk menyembah Tuhan, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita layak untuk menghadap hadirat Tuhan? Mari jemaat, kita bersama-sama tundukkan kepala kita mengaku dosa kita. Mari kita memasuki doa pribadi kita mau mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada saat ini datang menghadap hadirat-Mu dengan seluruh keberadaan diri kami. Tuhan, Engkau yang paling tahu apa yang telah kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, atau apa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami pribadi, kami seringkali melupakan Engkau. Seringkali kami berdoa, membaca firman hanya sebagai rutinitas. Kiranya Engkau akan mau mengampuni setiap diri kami ya Tuhan.
Ampuni kami ketika di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami tidak mencerminkan kasih-Mu. Ampuni kami ketika kami di dalam kehidupan kami, seringkali kami kurang sabar. Ampuni kami ketika kami masih belum lepas dari kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang akan menolong setiap diri kami ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong di dalam kelemahan diri kami. Tolong kami di dalam ketika kami bersikap, ketika kami berpikir, ataupun ketika kami bertingkah laku di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami di dalam kehidupan hari lepas hari kami boleh menghargai akan anugerah yang telah kami terima. Sehingga kami di dalam kehidupan kami boleh mencerminkan kasih, kesabaran, dan kesetiaan Allah kepada orang lain. Dan dengan iman kami percaya bahwa Engkau akan menebus setiap kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sungguh suatu anugerah bahwa kita mendapatkan penebusan dari Allah. Maka, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Sungguh kita boleh bersyukur karena di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa kita. Dan kita pun telah mendengarkan berita anugerah di mana Tuhan begitu mengasihi kita. Mari jemaat saya undang untuk berdiri. Oleh karena itu mari kita memperbarui komitmen kita yang terambil dari Mazmur 25 ayat 5 yang berbunyi demikian. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jemaat Tuhan silakan duduk. Saya percaya ketika kita dari rumah datang ke sini, mempersiapkan diri juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu tidak berlalu saja. Boleh kita dengar dengan baik dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita pujikan dan muliakan Tuhan.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau tahu rancangan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu berpengharapan hanya padamu saja ya Tuhan. Meski jalan makin gelap, meski jalan makin terang, bagai tangga ke surga, bebanku makin meringan dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkati atau banyak yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu. Terlebih lagi, biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan sertai hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada saat ini. Biarlah Engkau yang akan mau pakai mulut, bibirnya, dan pikirannya, serta dirinya, untuk memberitakan kebenaran-Mu saja. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Pada saat ini kita akan membahas mengenai kehidupan akhir zaman. Sebelum lebih jauh, kita akan membuka dari 2 Timotius 3, ayatnya yang pertama sampai ke-17. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai ke-17. Bunyinya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terhadap orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa.
Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ayatnya yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita, penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dalam Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sejauh ini pembacaan kita, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kalau kita membicarakan mengenai kehidupan zaman akhir, kita pasti tidak bisa lepas dari penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kalau seandainya itu ibarat sebuah film atau sebuah cerita, berarti kehidupan zaman akhir adalah masa-masa di mana setelah Tuhan Yesus datang yang pertama kali, yaitu masa anti klimaks, yaitu di masa klimaksnya di saat kapan? Di saat ketika Tuhan Yesus datang. Nah, mungkin sebelum lebih jauh kita akan melihat sedikit cuplikan film. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu ini film apa. Whosoever holds these weapons and believes in getting home, if they be true of heart, is therefore worthy, and shall possess, for a limited time only, the power of Thor! Sudah pada nonton film ini? Mungkin banyak di antara kita yang sudah menonton film ini secara penuh. Apakah Bapak Ibu tahu film tadi adalah bagian yang sebelah mana? Untuk saya, cuplikan film tadi adalah bagian anti klimaks, di mana pertikaian antara yang jahat dan yang baik itu terjadi. Dan sudah ada titik penyelesaian, titik terang penyelesaian itu. Nah, bukankah seperti itu Bapak Ibu ketika kita membahas kehidupan zaman akhir? Yaitu ketika masa di anti klimaks itu sudah terjadi. Di mana sudah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan apa pertanyaannya? Yaitu mengenai dosa manusia. Kita mengingat bahwa ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan dunia ini, semuanya dalam keadaan yang baik. Semuanya diperkenalkan dalam kondisi yang baik. Tidak ada permasalahan. Semuanya damai sejahtera. Semuanya sukacita,
semuanya rukun dan sentosa. Tetapi permasalahan atau konflik itu mulai terjadi, yaitu ketika manusia dicobai oleh iblis. Dan pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Maka mulai pada saat itu konflik antara kebenaran dan dosa selalu terjadi di dalam kehidupan manusia. Sampai pada akhirnya Allah memberikan anugerah melalui Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia. Melalui Yesus Kristus inilah maka penyelesaian satu-satunya dapat terjadi. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus menyelesaikan, memberikan solusi bagaimana manusia dapat keselamatan itu. Tetapi realitanya, ketika manusia mendapatkan keselamatan itu, ketika manusia ada di dalam posisi kehidupan zaman sekarang ini, yaitu anti klimaks. Pertentangan antara kejahatan atau dosa dengan kebenaran itu tetap terjadi. Bukankah di dalam diri setiap manusia, baik ketika masa Paulus maupun masa sekarang, kita sama-sama bergumul untuk bagaimana kita bisa menyenangkan Allah, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan, tetapi realitanya tidak selalu kita sebagai manusia yang berdosa bisa melakukan kebenaran itu secara utuh. Seringkali kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu, apa sih karakteristik kehidupan zaman akhir itu? Yang pertama, Paulus mengisahkan tentang orang-orang pada zaman akhir ini, orang-orang yang hidup self-centered. Hidup yang berpusat pada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Makanya di dalam BIMK, Paulus mengatakan, meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun mereka menolak inti dari agama itu sendiri. Itu berarti orang mendengar akan Injil, orang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Itulah karakteristik manusia zaman akhir itu. Lebih jauh, Paulus mendeskripsikan sangat detail orang-orang yang hidup bagi dirinya sendiri. Paulus di dalam ayatnya yang kedua sampai kelima menjelaskan bahwa kondisi ini bukanlah kondisi bagi orang-orang yang tidak percaya. Yang dibahas Paulus di sini bukan orang-orang yang belum mengenal Injil, belum percaya. Tetapi di sini fokus utama Paulus adalah orang-orang percaya, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang sudah mendengarkan Injil kebenaran itu. Tetapi di dalam kehidupannya, mereka tetap cinta uang, mereka tetap sombong. Mereka di dalam kehidupan mereka mementingkan nafsu. Mereka pemfitnah, egois, pendendam. Mereka mengkhianati sesamanya. Mereka hidup mengutamakan kesenangannya sendiri, hedonisme. Mereka kejam terhadap sesama. Mereka melakukan abusif, penganiayaan terhadap orang lain. Mereka tidak menghormati orang tua mereka, tidak mengasihi sesama, tidak tahu terima kasih, tidak mengakui Allah. Dan mereka, ketika mereka beribadah, semuanya itu hanyalah formalitas. Mereka munafik. Kesannya saja orang Kristen,
tetapi mereka tidak menghidupi firman itu. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita melihat karakteristik yang dijelaskan oleh Paulus itu, yang disampaikan kepada Timotius dalam surat 2 Timotius 3 ini, apakah hal ini hanya terjadi pada masa itu? Yang menarik, Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Itu kalimat pernyataan Paulus yang bagi saya sangat menarik. Orang yang ada di zaman akhir ini, orang yang hidup self-centered, orang yang hidup yang untuk dirinya sendiri, dia akan menyesatkan orang lain dan juga disesatkan. Dia disesatkan oleh pikirannya sendiri, kemudian dia menyesatkan orang lain. Kita melihat, mungkin kita pernah melihat berita mengenai platform Binomo. Platform yang mengajarkan atau menginformasikan mengenai trading, investasi. Tetapi platform ini bukanlah platform yang benar. Karena pada akhirnya orang-orang yang invest di dalamnya akan mengalami kerugian itu. Bahkan dia sendiri menyatakan bahwa ya itu memang tidak benar. Tetapi ketika infotainment mengekspos kehidupan dia, kita melihat betapa bergelimangnya kehidupan dia. Dia memiliki rumah yang bagus, mobil yang bagus. Bukankah ini menjadi ciri khas kehidupan zaman akhir pada saat ini? Bukan hanya itu Bapak Ibu semua, kita baru-baru ini mendengar berita. Seorang ayah dan anak membunuh satu keluarga di Lampung. Terkenal suka judi dan mabuk. Jadi di dalam berita ini kita mendengar bahwa seorang anak membunuh ayahnya dan keluarganya yang lain hanya untuk satu kepentingan, yaitu memuaskan nafsunya sendiri, memuaskan keinginannya sendiri. Di dalam berita itu dikatakan bahwa anak ini memang sering datang ke rumah ayahnya hanya untuk minta uang. Tetapi ketika suatu saat keinginannya tidak dipenuhi, ada suatu kemarahan. Kemarahan inilah yang akhirnya membuat dia membabi buta dan akhirnya membunuh keluarganya sendiri. Bukankah ini tidak ada belas kasih, tidak ada kasih sedikit pun di dalamnya? Mungkin bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari juga menemukan fenomena-fenomena yang sama? Apakah kita menemukan fenomena di mana antara saudara mengalami atau melakukan pertikaian, pertengkaran hanya urusan harta? Apakah kita menemui hal ini? Atau kita menemui fenomena di mana kita ingin memuaskan, atau ketika kita melihat infotainment, kita sangat dipublish tentang hedonisme. Bagaimana hidup yang nyaman itu, bagaimana hidup yang menyenangkan itu. Sehingga pada akhirnya kita memiliki satu nilai. Hidup yang menyenangkan adalah hidup yang memiliki materi. Hidup yang bisa pergi traveling kemana saja. Dan itu menjadi pengejaran, itu yang kita kejar di dalam kehidupan kita. Mungkin bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita setiap saat dipublish atau kita melihat berita-berita di dalam infotainment kita. Nah, karakteristik yang kedua, kehidupan manusia zaman akhir, Paulus menjelaskan bahwa mereka hidup di dalam kebodohan. Hidup di dalam kebodohan berarti
Orang ini merasa dirinya selalu benar, tidak mau mendengar nasihat yang benar dan sulit ditegur. Karena mereka terlalu sombong, mereka selalu merasa dirinya benar, sehingga ketika orang lain menasehati, ketika orang lain memberikan nasihat, mereka menolaknya sama sekali. Bahkan bisa jadi mereka merendahkan. Siapa kamu yang berani-beraninya menasehati aku? Aku hanya menerima nasihat dari orang yang lebih daripada aku. Bisa jadi fenomena itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Itu kenapa Amsal 1 ayat 7b dikatakan, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lebih jauh lagi, kalau kita kembali di dalam Alkitab kita, kembali di dalam tulisan Paulus ini, Paulus memberikan suatu gambaran manusia yang ada dalam kebodohan ini. Di ayatnya yang ke-6 Paulus mencatat, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Dan gambaran yang kedua Paulus mencatat di ayatnya yang ke-8 dan ke-9, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Hal ini adalah karakteristik kedua yang ditunjukkan oleh Paulus. Gambaran manusia yang bodoh. Yaitu orang-orang yang menuruti nafsunya sendiri. Makanya dicerminkan perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa. Mereka mendengar firman Tuhan. Mereka merindukan akan kebenaran itu. Tetapi mereka masih melakukan dosa-dosa masa lalunya. Sedangkan gambaran mengenai Yanes dan Yambres, mungkin kita bisa melihat di dalam Keluaran 7, ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-10 sampai ke-13, di mana kisah ini mengisahkan tentang Harun dan juga Musa datang menghadap Firaun. Dan pada waktu itu Musa dan Harun menunjukkan suatu kuasa kepada Firaun, yaitu mengubah tongkat mereka menjadi ular. Catatan di sini adalah kuasa yang mereka miliki, kuasa yang ditunjukkan oleh Musa ini adalah kuasa dari Allah. Tetapi ketika Musa ini menunjukkan kekuatannya, menunjukkan mujizat itu, apa respon Firaun? Dia memerintahkan paranormal yang dipercayanya. Paulus mencatat dengan nama Yanes dan Yambres. Mereka juga menandingi dengan hal yang sama. Paranormal ini mengubah tongkat mereka jadi ular. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Ular mereka dimakan oleh ular dari Musa. Hal ini ingin menunjukkan apa, Bapak Ibu semua? Hal ini ingin menunjukkan bahwa kuasa Allah lebih besar daripada segala sesuatunya. Mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri. Tetapi realitanya, mereka tetap mengeraskan hati, mengeraskan pikiran mereka. Mereka menolak kebenaran itu. Mereka menolak kuasa yang ditunjukkan oleh Musa. Itulah kenapa Paulus mengatakan bahwa mereka bobrok dan iman mereka tidak akan tahan uji.
Karena orang bodoh, orang yang bebal, orang yang menolak kebenaran Allah tidak akan pernah menjadi orang yang kuat. Karena kekuatan itu asalnya dari Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita pada masa sekarang ini? Apakah kita masih menjumpai kebobrokan? Apakah kita masih menjumpai gambaran-gambaran yang diberikan oleh Paulus ini? Apakah ada orang-orang yang ketika memiliki masalah datangnya bukan kepada Allah, meminta kepada Allah Sang Pencipta itu, Allah yang Maha Kuasa, tetapi datang kepada paranormal, datang kepada suhu, orang pintar untuk menanyakan bagaimana permasalahanku ini, apa yang harus aku lakukan. Saya ingat kalau saya di Jawa ada orang-orang yang kita pakai istilah dukun, di mana ketika orang-orang ini didatangi, biasanya orang-orang tanya apa? Mbah, saya itu barusan kehilangan motor, bisa dilihatkan enggak? Motor saya itu ada di mana? Bisa ketemu enggak ya? Itu yang pernah saya dengar. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita di sekarang ini, di tempat ini? Apakah kita juga menjumpai hal-hal ini? Atau apakah ada orang-orang yang sudah melihat akan kuasa Allah, yang sudah dituntun dan dipelihara oleh Allah, tetapi menolak akan kuasa Allah ini? Mungkin kita bisa melihat satu tokoh yang seorang ilmuwan yang sangat terkenal, Stephen Hawking. Dia tokoh yang sangat terkenal. Dia mungkin memiliki keterbatasan secara fisik, tetapi Tuhan anugerahkan kepandaian sangat besar. Tetapi nyatanya Bapak Ibu, orang sepandai ini, orang yang bisa meneliti ini, dia menolak Allah. Dia menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Padahal Allah sudah menunjukkan, baik melalui sekitarnya, alam semesta ini, maupun di dalam dirinya sendiri. Seharusnya dia sadar bahwa ada Allah yang turut campur tangan di dalamnya. Ada kuasa Allah yang menyertai dia. Ketika dia bisa berpikir, ketika dia bisa beraktivitas, ketika dia bisa merumuskan teori, bukankah semuanya itu adalah anugerah Tuhan yang sudah memberikan kepandaian itu terhadap dirinya? Tetapi nyatanya dia menolak Allah. Nah, bagaimana dengan diri kita? Ketika kita memiliki masalah kehidupan, kemana kita mencari jawaban itu? Apakah kita mencari pendapat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah kita mencari jawaban-jawaban dari YouTube, dari para motivator, sehingga kita semakin disemangatkan untuk bekerja lagi, untuk mencari jawaban ketika kita memiliki permasalahan? Atau kita datang kepada Tuhan? Paulus menasehatkan bagi jemaat Efesus melalui Timotius ini, bagaimana menyikapi kehidupan di zaman akhir ini. Dia menekankan bahwa orang harus hidup berpusat pada Allah dan juga berhikmat. Apa yang menjadi karakteristik manusia yang berpusat pada Allah dan juga berhikmat? Di dalam hidupnya berarti dia memiliki iman kepada Kristus dan membawa keselamatan itu. Dan yang kedua,
di dalam kehidupan pribadinya, dia bersedia meneladani Yesus Kristus dalam pengajaran, perkataan, dan tindakan. Itu kenapa Paulus bisa mendeklar, bisa menyatakan, teladanilah imanku, teladanilah ajaranku, teladanilah kehidupanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Semuanya itu karena terlebih dahulu Paulus meneladani Kristus. Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini, yang merendahkan dirinya untuk keselamatan orang-orang percaya. Kristus yang datang untuk memberikan pendamaian itu. Dan di dalam Kristus kita melihat bagaimana seharusnya kita berespon terhadap sesama, bagaimana memaafkan, bagaimana mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Semuanya ditunjukkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu kenapa Paulus bisa menghidupi imannya, kasihnya. Karena hidupnya berpusat pada Allah, bukan kepada manusia. Ketika manusia hidup berpusat pada diri atau hanya berpusat pada orientasi sikap manusia, manusia akan kecewa. Maka manusia akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Yang kedua, orang yang hidup berpusat pada Allah dan berhikmat ditunjukkan dengan dia menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi dan dilakukan di dalam kehidupannya. Setiap orang yang percaya, orang yang berpusat pada Allah dan berhikmat, dia tahu bahwa firman Allah dapat menjadi fondasi karena firman Allah berasal dari Allah, diinspirasikan atau diberikan oleh Allah. Ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hal inilah yang mendasari kita bisa menjadikan firman Tuhan ini, firman Allah ini dapat menjadi dasar hidup kita, dasar nilai kita. Hingga pada akhirnya, orang yang berpusat pada Allah dan juga berhikmat, di dalam kehidupannya akan menunjukkan buah roh itu sendiri. Dia akan menunjukkan kasihnya, kesabarannya, ketekunannya ketika dia berrelasi dengan orang lain, ketika dia hidup secara pribadi. Sehingga ketika dia hidup melihat penderitaan orang lain, dia memiliki belas kasihan. Dia rela memberikan itu semua. Dan panggilan yang sama itu juga Tuhan berikan kepada setiap diri kita. Kita dipanggil untuk hidup berpusat pada Allah dan juga berhikmat. Berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan itu. Kita bersedia di dalam kehidupan kita hari lepas hari, bersedia untuk bergantung kepada Allah. Kita dan menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur hidup kita. Dan kita melihat dan mendasarkan hidup baik dan buruk itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan bagi setiap diri kita. Kita dipanggil untuk menjadi teladan. Kita dipanggil untuk menghidupi setiap firman Tuhan itu. Dan kita dipanggil untuk hidup berpusat pada Allah. Biarlah kita yang hidup pada zaman akhir ini boleh hidup tidak berpusat pada diri, tetapi berpusat pada Allah. Dan kita menjadi orang yang berhikmat, bukan orang yang bodoh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini.
Ajar kami Tuhan untuk kami hidup berpusat pada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami bagaimana menghidupi firman Tuhan ini. Ketika kami berrelasi di tengah keluarga kami, ketika kami mengalami konflik dengan pasangan kami, ketika kami mengalami permasalahan di dalam pekerjaan kami, ketika kami harus menyikapi anak-anak kami. Ajar kami untuk menerapkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami karena kami sadar kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tahu bahwa kami akan gagal. Tetapi kami mau menyandarkan hidup kami dan kami mau mengandalkan kekuatan Allah saja ketika kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, untuk proyek ketaatan kita pada minggu ini, yang pertama adalah saya minta untuk kita semua masing-masing pribadi memikirkan satu tindakan yang dapat kita lakukan yang mencerminkan di dalam tindakan itu kita hidup berpusat pada Allah dan hidup berhikmat. Hidup berpusat pada Allah dan berhikmat berarti semuanya itu perbuatan yang baik, mengasihi, sabar, pengendalian, ketekunan. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil salah satu hal apa yang akan dilakukan, aplikasinya. Nah, yang kedua, saya meminta Bapak Ibu tadi ketika memasuki ruang ibadah diberikan satu form bidang penginjilan ini. Nah, saya minta supaya Bapak Ibu memikirkan, mengingat siapakah keluarga, rekan, teman, atau siapapun yang Bapak Ibu rindu untuk doakan, atau Bapak Ibu rindu orang itu mendengarkan Injil. Nah, di bagian yang pertama, di bagian nama, mohon Bapak Ibu cantumkan nama orang yang ingin didoakan. Lalu usia orang itu, jenis kelaminnya, dan yang bagian terakhir, nama Bapak Ibu yang merekomendasikan. Dan di bagian kolom yang kosong ini mohon sertakan nomor kontak yang bisa dihubungin supaya kami dari bidang penginjilan dapat menindaklanjutinya untuk bisa menanyakan keterangan yang lebih jelas. Kami berikan waktu 2 menit untuk mengisi form ini. Mungkin bisa minta tolong PIC untuk memberikan pulpen. Bagi Bapak Ibu yang ada di YouTube, mungkin dapat meminta form ini ke bagian sekretariat di hari kerja besok hari. Satu menit lagi ya Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi form ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisinya, nanti setelah ibadah dapat menyerahkannya kepada anggota tim PI yang ada di depan. Bisa ke Bapak Kris Imanu maupun ke Bapak Feriong. Demikian, terima kasih. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita, hidup kita harus berpusat pada Allah. Biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh melakukan firman-Nya dan menjadi teladan bagi orang sekitar kita, sehingga kita boleh menampakkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengundang kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Shalom. 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 Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah. Saya ingin mengundang apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi ini. Saya persilakan untuk berdiri. Ya, terima kasih. Beliau, kalau nggak salah namanya Bapak Ejon ya? Betul ya Pak? Ma Bapaknya Tik? Dan Ibu Emma adalah keluarga dari Bapak Tri. Kita bersyukur mereka lagi berkunjung ke Banjarmasin dan boleh beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Sungguh sukacita ketika kita boleh melihat saudara seiman kita duduk bersama-sama datang beribadah ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak untuk memberi salam namaste kepada baik yang ke kiri maupun kanan, mau ke belakang, silakan. Bersyukur ya, kita diberi kesempatan untuk datang bersama-sama datang memuji Tuhan. Dan bersyukur lagi dalam sepekan ini mungkin ada yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Izinkan saya mewakili jemaat untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, engkong, Oma, siapapun yang berulang tahun sepekan ini, saya ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Di kesempatan ini juga kita boleh bersyukur karena diberi berkat dari Tuhan. Kita percaya berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu akan kita kembalikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Di mana persembahan pada hari ini sebanyak 2 kali, yaitu 1 untuk kas dan 1 untuk misi. Jemaat boleh memberi secara dengan transfer melalui BCA maupun Danamon atau men-scan QR yang ada di depan kursi Anda semua. Ya. Dan sebelum kita memberi, saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi dengan demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu dan bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, siang ini kami menundukkan hati dan hidup kami kembali dengan kami mempersembahkan apa yang menjadi berkat-berkat-Mu yang kami terima sepanjang hidup kami. Kami sudah persiapkan sejak kami dari rumah, dan kiranya Engkau memberkatinya, menguduskannya. Kami juga meyakini bahwa Engkau memberkati, memberikan kuasa kepada gereja ini, kepada orang-orang di dalamnya, hamba-hamba-Mu yang melayaninya, untuk mengelola, dan kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan dan tanggung jawab untuk menggunakannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang hadir di tempat ini atau yang mengikutinya dengan channel YouTube, dan Engkau memberkati kehidupan mereka. Selanjutnya kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, dan Engkau melayakannya untuk kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mempunyai pelayanan ini, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita melihat video yang ada di layar sebelum kita mau berdoa untuk doa syafaat. Kita mau berdoa untuk Sulawesi dan beberapa. Ya, kita berdoa untuk Sulawesi sebagai bagian kepulauan dari Nusantara ini. Kita berdoa secara khusus untuk orang-orang percaya di sana, orang-orang Kristen yang dipersekutukan dalam gereja-gereja lokal di sana. Ada gereja Kristen Sulawesi Selatan, gereja Masehi Injil Minahasa, ada gereja Toraja, dan ada gereja-gereja yang lain yang ada di sana. Dan kita berdoa bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur oleh karena kami menjadi kesatuan negara Republik Indonesia, bertetangga, bersaudara dengan orang-orang yang ada di Sulawesi. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati orang-orang di sana oleh karena ada kehadiran umat-Mu, orang-orang percaya di sana, bahkan gereja-gereja-Mu yang melayani di sana. Kami berdoa Tuhan untuk Engkau memakai gereja Kristen Sulawesi Selatan, gereja Masehi Injil Minahasa, gereja Toraja, dan gereja-gereja lokal di sana, baik dari berbagai induk gerejawi. Bahkan Engkau Tuhan melayani, Engkau juga memberkati orang-orang misi yang bekerja di sana, baik misi lokal maupun misi dari lain. Engkau memberkati juga Tuhan untuk sekolah-sekolah sekolah Kristen, Engkau juga sekolah teologi, dan beberapa banyak Tuhan. Kami berdoa supaya mereka terus memiliki panggilan untuk memberkati pulau ini, memberkati orang-orang yang ada di sana, dan juga memberitakan Injil kepada semua orang yang di sana Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan juga banyak orang percaya terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan memberitakan Injil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk Yayasan Pukat Nusantara yang sudah beberapa lama ada di Kalimantan Selatan ini, dan mereka akan memperluas, membuka cabang pelayanan di Kalimantan Tengah. Ya, mereka tidak gampang untuk melayani sana,
dan karena mereka menjangkau orang-orang asli, orang-orang lokal. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang dengan sepenuh waktu mereka melayani orang-orang suku-suku asli di tempat ini. Bahkan mereka mau menjangkau juga suku-suku ada di Kapuas. Engkau menolong, membuka jalan bagi pekerjaan mereka. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan hati untuk mereka terus mendoakan dan menjangkau. Mereka diberikan cara juga untuk bisa bertemu dengan orang-orang lokal di sana. Berkati juga Tuhan kehidupan mereka, kebutuhan mereka, anak-anak mereka. Dan Engkau juga memberkati orang-orang yang mensponsori pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim pelayanan bidang penginjilan yang ada di gereja ini. Engkau menolong, memberikan visi yang tajam dan mereka menjangkau dengan kasih yang dari Tuhan. Dan kami berdoa jemaat ini yang mendukung dengan doa, dengan dana, bahkan mereka menjadi mitra di dalam menemukan orang-orang yang damai, yang siap untuk mendengar kabar baik. Berikan pertolongan dan Tuhan tetap berikan visi dan juga keterampilan untuk menggunakan berbagai metode yang mereka terima. Tapi satu hal Tuhan, metode banyak tidak akan efektif jika kami tidak memiliki kasih seperti Tuhan mengasihi banyak orang. Inilah doa kami Tuhan. Mari kita berdoa juga untuk yang berulang tahun dan juga yang jemaat yang sakit. Kita doakan dulu yang hingga hari ini masih sakit, yaitu mama dari Ibu Sapta, Bapak Hermawan, Saudari Mariska, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Likwimim, Ibu Mira Triana, Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Budi Hartono. Mari kita berdoa. Bapak, kami terus menyerahkan saudara-saudara kami yang karena izin Tuhan mereka masih sakit. Kami berdoa untuk mama dari Ibu Sapta yang ada di Sumatera. Kami berdoa untuk Bapak Hermawan, untuk Saudari Mariska, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Likwingim, Ibu Mira Triana, Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Budi Hartono. Tuhan tetap memberikan hati sukacita kepada mereka dan mereka tetap memiliki iman apapun keadaannya. Dan biarlah mereka juga mendapatkan cinta kasih dari keluarga yang merawat dan kiranya Tuhan juga berikan kesempatan mereka untuk juga tetap bertumbuh dalam iman. Dan kalau Tuhan izinkan mereka mendapatkan kesembuhan, bahkan keringanan penyakit, cukupkan biaya dan dana untuk pengobatannya ya Tuhan. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sanggup menyembuhkan. Kita berdoa juga untuk yang berulang tahun, Bapak Ibu, Ibu Susanti, Ibu Erlis Utama, Bapak Edi Susanto, Ibu Nina Lastari, Ibu Ferawati, Ibu Bersani Atiani, Bapak Jungkok Yang, Ibu Medayana, Bapak Rino, Bapak Sunario, dan Saudara Evan. Juga yang berulang tahun pernikahan yaitu Bapak Mengsung dan Ibu Ferawati, dan Bapak Harmaji dan Ibu Juliani Sondah. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di tengah-tengah kami mereka bersuka cita oleh karena mereka dipelihara oleh Tuhan hingga umur yang sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya mereka tetap ditumbuhkan imannya, pengenalan akan Tuhan, kasih akan Tuhan, dan juga sertakan kepada mereka kesehatan dan umur-umur yang Tuhan sediakan di dalam masa-masa mendatang. Tuhan memberkati pekerjaan, studi, dan juga kehidupan rumah tangga mereka. Bersyukur juga dari sekian banyak ada yang berulang tahun pernikahan,
Tuhan memberkati Bapak Mensung dan Ibu Ferawati dan Bapak Harmaji serta Ibu Juliani. Dan biarlah mereka tetap ada di dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Dan mereka tetap berwibawa secara rohani di tengah-tengah keluarganya. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, iman dan pelayanan mereka. Tuhan, kami bersyukur Engkau berkenan mendengarkan doa kami. Dan kiranya Engkau jawab dengan kedaulatan dan kasih Tuhan. Dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita diutus ke tengah-tengah dunia ini membawa berita Injil dan sebagai saksi Kristus. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik dan jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan, silakan duduk. Silakan mengambil saat teduh. Sebelum kita pulang, mari kita menyimak warta yang akan dibawakan oleh Muse Wahyudi. Ya, mohon waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Mungkin tadi sudah disambut ya, sekali lagi selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama hadir, dan juga majelis serta jemaat juga mengucapkan selamat ya untuk pasangan yang menikah kemarin, mungkin tidak hadir, tadi pagi mereka hadir ya, buat Evangelis Eka dan Evangelis Sri. Pertama saudara, dari bidang ibadah 2, diundang semua liturgos singer untuk hadir dalam acara workshop. Ini ada perubahan jadwal, yang tadinya jadwalnya tanggal 23 Oktober hari Minggu, diubah menjadi hari Senin tanggal 24 Oktober jam 7 malam di ruang ibadah. Jadi sekali lagi kepada liturgos singer, ini juga termasuk bagi Bapak Ibu yang kemarin baru ngisi dan rindu turut melayani sebagai liturgos, sebagai singer atau sebagai vokal itu ya, bisa hadir hari Senin jam 7 malam, tapi bukan Senin besok ya, Senin tanggal 24 Oktober. Lalu yang berikutnya dari komunitas Usia Indah, hari Kamis ini tanggal 20 Oktober ada persekutuan jam 4 sore di Aula Gereja lantai 1. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa lebih gampang ingatnya ya, kalau Kamis itu, Kamis ini KW, minggu depannya itu Usia Indah. Nah jadi ajaklah, mungkin ada orang tua di rumah yang sudah lama mungkin ya di rumah, mereka rindu, mereka butuh firman Tuhan, saudara bisa ajak untuk ikut persekutuan komunitas Usia Indah, 60 ke atas bisa hadir bersama. Lalu yang berikutnya, Komisi Suami Istri hari Jumat tanggal 21 Oktober, jadi besoknya hari Jumatnya, mengadakan persekutuan secara onsite di Aula Gereja lantai 1 dengan tema membalut luka hati. Jadi mari para suami, para istri ya, mereka yang sudah berkeluarga diundang untuk hadir di Aula Gereja jam 19.30. Dan berikutnya dari bidang misi, bersyukur kepada Tuhan, salah satu mahasiswi yang dibeasiswain atau dibiayai sekolahnya oleh gereja, yaitu Sekolah Hamba Tuhan ya, kita ada biayai berapa anak, dan salah satunya itu menyelesaikan studinya dari STT Injili Indonesia Samarinda dan akan melanjutkan pelayanan di GKKAI Penawang, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kita doakan kiranya selama studi sudah diperlengkapi, dia boleh jadi berkat di tempat pelayanan berikutnya. Lalu majelis dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Yustiansa Halim, papa dari Bapak Arif ya. Hari ini kalau tidak salah Pak Arif hadir ya. Atau mertua dari Ibu Liliho yang meninggal pada hari Selasa 11 Oktober 2022 dan telah dikebumikan hari Kamis 13 Oktober 2022. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan terakhir terkait Temu Raya Wanita. Saudara, Departemen Wanita GKKAI Indonesia mengadakan Temu Raya Wanita pada tanggal 21 sampai 24 Februari 2023, artinya tahun depan, di Bali dengan tema Wanita Interkom, saudara ya. Dan pembicara yang baik, Pendeta Adrianus, Evangelis Maimunah Natasha, Bapak Alexander, Pendeta Charlie Boon akan jadi pembicara di event tersebut yang diadakan oleh Sinode. Nah, tentu mengundang semua para wanita dari komunitas atau komisi wanita bisa mempersiapkan diri ya. Makanya jauh-jauh hari diwartakan karena dua hal. Yang pertama ada early bird. Kalau daftarnya sebelum 31 Oktober biayanya 1,7. Tapi kalau setelahnya naik ya jadi 1,9. Dan diwartakan jauh-jauh hari juga supaya Bapak Ibu bisa, atau bapaknya bisa mendorong istrinya atau ibu-ibunya bisa mempersiapkan waktu dan juga dana yang dibutuhkan untuk
Temu Raya Wanita ini yang akan dilaksanakan di Bali Februari tahun depan. Dan mengingatkan juga saudara ya, sekarang kantin sudah mulai dibuka kembali di halaman belakang. Jadi kalau saudara pas jam makan siang gini ya, butuh makanan, baik mau dibeli di tempat, makan di tempat ataupun dibawa pulang, saudara bisa lihat ke belakang ya. Jadi kantin di belakang itu adalah jemaat yang berjualan dari jemaat dan juga untuk jemaat. Jadi silahkan saudara hadir, dan juga ada dokter untuk cek kesehatan saudara di bawah ya. Silahkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.